Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Jessica April Tanggang. Saya kuliah di Universitas Lancang Kuning, jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran pemeriksaan akuntansi dari bab 1 sampai bab 5. Bab pertama itu ada tentang penetapan strategi audit menyeluruh. Aktivitas-aktivitas dalam perencanaan, aktivitas awal perikatan, pemenuhan ketentuan etika, kompetensi tim perikatan, integritas klien, penerimaan dan berkelanjutan hubungan dengan klien. A. KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur. KAP hanya akan menerima atau melanjutkan hubungan perikatan ketika KAP 1. Memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan perikatan. Kedua, dapat mematuhi ketentuan etika profesi yang relevan. Ketiga, telah mempertimbangkan integritas klien dan tidak memiliki informasi yang akan menuntut KAP untuk menyimpulkan bahwa klien tidak memiliki integritas. Kedua, auditor harus melaksanakan prosedur. Informasi yang membantu relevan dalam memutuskan itu ada 1. Integritas pemiliki umum. 2. Kompetensi dan perikatan dan kapasibilitas yang diperlakukan. 3. Kemampuan KAP dan dipertimbangkan untuk mematuhi ketentuan etika yang relevan. Ketiga, kemampuan mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan etika termasuk independensi. Keempat, menetapkan suatu pemahaman atar persyaratan perikatan. C. Materialisasi pada tingkat keuangan secara keseluruhan itu diukur dari tolak ukur dikali persen tertentu. Faktornya ada 1. Unsur laporan keuangan. Kedua, sifat entitas, posisi entitas yang siklus hidup dan industri, secara lingkungan ekonomi yang ada di dalamnya entitas tersebut beroperasi. Penentuan presentasi itu ada membutuhkan pertimbangan profesional. Rule of thumbs, laba dari operasi berlanjut 3-7%, pendapatan dengan pengeluaran 1-3%, aset 1-3%, ekuitas 3-5%. D. Materialitas untuk golongan transaksi, saldo akun atau panggung tertentu. Faktornya ada persyaratan hukum, peraturan dan kurang akuntansi. 2. Pengungkapan atas peristiwa signifan dan perubahan signifan dalam operasi. E. Materialitas pelaksanaan. Suatu jumlah yang ditetapkan oleh auditor pada tingkat yang lebih rendah daripada materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan untuk mengurangi tingkat rendah yang semestinya kemungkinan kesalahan penjumlahan. Bab 2 itu ada tentang overview perencanaan. Materialitas, diskusi tim perikatan, strategi audit keseluruhan, prosedur perikatan, prosedur penilaian risiko, signifikan dan audit nilai risiko bawaan termasuk risiko signifikan. 2. Identifikasi dan nilai risiko pengendalian. Diskusi tim perikatan itu ada risiko yang dinilai pada tingkat laporan keuangan asersi. Strategi audit keseluruhan atau rekrons auditor menyeluruh prosedur audit lanjut. Bab 3 ada perencanaan. Bab 3 perencanaan tentang penetapan audit menyeluruh tingkat materialitas. 1. Materialitas untuk golongan transaksi, saldo akun atau pengungkapan tertentu jika diperlukan. 2. Materialitas pelaksanaan juga diperlukan. 3. Materialitas pelaksanaan untuk menilai risiko dan perencanaan prosedur audit lanjutan. Materialitas akan digunakan antara lain untuk 1. Menentukan bidang laporan keuangan yang perlu diaudit. 2. Menetapkan konteks untuk strategi audit menyeluruh. 3. Merencanakan sifat, waktu, dan luas dari prosedur audit secara spesifik yang tidak dikoreksi dan tidak terdeteksi yang secara agregat melebihi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Bab 4 itu mengenai pengembangan rencana audit. Penetapan rencana audit. 1. Pelaksanaan prosedur penilaian risiko. 2. Mengikhtisar hasil penilaian risiko. 3. Merancang respon atas risiko yang dinilai dan mengembangkan
rencana audit yang responsif. Prosedur penilaian risiko. Prosedur audit yang dilaksanakan untuk memperoleh suatu perencanaan tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pendalian internal entitas. Kedua, harga prosedur penilaian risiko, permintaan keterangan, prosedur analisis, observasi, dan inspeksi. Bab 5 tentang pengembangan rencana audit, menilai risiko kesalahan penyajian material, risiko kesalahan penyajian material, risiko bawah dikali risiko pengendalian, tingkat risiko yang dinilai, tingkat laporan keuangan, tingkat asepsi. Risiko suatu audit. Auditor harus 1. Menentukan apakah kerangka pelaporan keuangan yang akan ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan dapat diterima. Yang kedua, persetujuan. Kedua, itu memperoleh persetujuan dari manajemen bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya. Pembatasan lingkup, apakah terdapat. Jika ditetapkan pembatasan terhadap ruang lingkup auditor yang harus dicantumkan dalam suatu perikatan audit, dan pembatasan tersebut akan menyebabkan auditor tidak memberikan atas laporan keuangan. Kesepakatan perikatan dan surat perikatan. Auditor harus menyepakati ketentuan perikatan audit dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas serta kelola jika relevan. Terima kasih. Sekian hasil presentasi saya. Selamat siang.